Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Yunia Putri dari lokal 3B PGMI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ciri anatomi, proses fisiologi hewan, invertebrata dan vertebrata. Yang pertama ada indikator pembelajaran. Di dalam indikator pembelajaran, yang pertama adalah identifikasi ciri invertebrata dan vertebrata. Yang kedua, mendeskripsikan struktur invertebrata dan vertebrata. Yang ketiga, menjelaskan berbagai proses fisiologi dalam invertebrata dan vertebrata. Yang keempat, mengelompokkan invertebrata berdasarkan ciri tertentu. Yang kelima, memberi contoh invertebrata sesuai dengan kelompoknya. Dan yang terakhir, identifikasi peran invertebrata dan vertebrata dalam kehidupan manusia. Yang kedua yakni peta konsep. Peta konsep ciri anatomi, proses fisiologi hewan, invertebrata dan vertebrata. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup fisiologi. Yang kedua, konsep dan ciri anatomi hewan, invertebrata dan vertebrata. Yang ketiga, ada proses fisiologi hewan, invertebrata dan vertebrata. Dan yang terakhir adalah klasifikasi hewan, invertebrata dan vertebrata. Dalam pembahasan pertama yakni pengertian dan ruang lingkup fisiologi. Konsep dasar pada ruang lingkup fisiologi meliputi konsep tentang lingkungan internal, cairan tubuh, hemostasis, regulasi, dan adaptasi. Fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, serta fungsi-fungsi semua organ tubuh hewan lainnya. Pembahasan kedua yakni tentang konsep dan ciri anatomi hewan, invertebrata dan vertebrata. Jadi, invertebrata adalah spesies tanpa tulang belakang. Invertebrata adalah hewan yang memiliki struktur morfologi sederhana, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah dibandingkan dengan vertebrata. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau berpunggung. Hewan jenis ini memiliki struktur tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama adalah ciri dari hewan vertebrata. Di antaranya yakni mempunyai tulang yang terentang dari bagian kepala sampai bagian ekor. Mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Tubuh berbentuk simetris bilateral, mempunyai kepala, leher, badan, dan ekor. Walaupun ekor dan leher tidak mutlak ada. Contohnya seperti hewan katak. Selanjutnya ciri hewan invertebrata, di antaranya yakni anomaly vertebrata, tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Tubuh invertebrata dibagi menjadi 3, bagian kepala, dada, dan perut. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi. Kebanyakan invertebrata diatur dengan organisme tubuh simetris. Invertebrata adalah organisme yang paling beragam hadir di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan dari invertebrata. Materi yang terakhir yakni tentang klasifikasi hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama adalah jenis filum protozoa. Seperti yang digambar pertama, yakni Radiolaria. Protozoa merupakan hewan yang memiliki satu sel
dan hidup di dalam air. Filum jenis ini terbagi atas 4 kelas yang meliputi Rhizopoda, hewan berkaki semu, Flagellata, hewan berbulu cambuk, Ciliata, hewan berambut getah, dan Sporozoa atau hewan berspora. Yang kedua ada filum Porifera atau hewan berpori. Seperti yang ada di gambar kedua, yakni Spongia sp. Hewan yang termasuk jenis ini merupakan hewan air dan hidup di laut. Selain itu, hewan yang termasuk filum ini memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan yang melekat atau menempel di dasar laut. Adapun jenis filum ini memiliki 3 kelas, yakni Corucorea, kelas Hexactinellida, dan kelas Demospangia. Yang ketiga ada filum Coelentrata atau hewan berongga seperti gambar yang ketiga, yakni Aurita. Hewan jenis ini memiliki 2 bentuk, yakni bentuk pasif yang menempel pada suatu dasar dan tidak berpindah-pindah. Filum Coelentrata memiliki pori-pori kecil di bagian tubuhnya yang dapat menghasilkan dan mengeluarkan racun guna melumpuhkan musuh atau mangsanya. Contoh hewan yang termasuk jenis ini adalah ubur-ubur dan polip. Pada klasifikasi hewan invertebrata keempat ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih, Euplanina sp. Hewan jenis filum ini merupakan hewan berupa cacing yang memiliki tubuh pipih. Selain itu, hewan jenis ini memiliki tubuhnya lunak dan tidak memiliki peredaran darah. Bentuk tubuh yang simetris atau kedua sisi tubuhnya sama. Filum ini terbagi menjadi 3 kelas, meliputi kelas Urbellaria, cacing berambut getar, kelas Trematoda atau cacing isap, dan kelas Cestroda atau cacing bita. Dan pada yang kelima ada Nemathelminthes, cacing gelang, Ascaris lumbricoides. Nemathelminthes dikenal juga dengan sebutan Aschelminthes. Berasal dari kata nema, benang, helmin, cacing. Jadi Nemathelminthes adalah kelompok cacing benang atau gelang. Anggota kelompok cacing ini ialah berbentuk bulat panjang serta tidak bersegmen. Oleh karena itu, cacing ini disebut dengan cacing giling, Aschel, gilik atau bulat, dan helmin, cacing. Biasanya cacing giling ditemukan pada sebagian besar daerah aquatik di tanah, pada jaringan tumbuhan yang lembab, serta di dalam cairan tubuh dan jaringan-jaringan hewan. Banyak sekali cacing giling hidup di tanah yang lembab dan di dalam zat organik yang mulai terurai di dalam laut dan danau. Yang keenam ada filum Annelida atau cacing berkuku, Lumbricus terrestris. Dalam bahasa Prancis, Annelida berasal dari kata annelus, berarti dikelilingi orang. Sedangkan dalam bahasa Latin yaitu annelus, yang artinya cincin kecil. Annelida juga sering disebut dengan cacing gelang karena tubuhnya bersegmen-segmen serta gelang. Annelida adalah cacing yang berbentuk bilateral dengan xylem dan tubuhnya bersegmen baik bagian dalam maupun luar. Lalu klasifikasi yang ketujuh yakni filum Mollusca atau hewan lunak. Genus sp. Siput kaya atau siput karucut. Hewan yang termasuk filum ini memiliki bentuk tubuh yang lunak dengan dilindungi cangkang dari bagian kalsium pada bagian tubuhnya. Hewan yang termasuk jenis ini terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas Lamellibranchiata,
kelas Gastropoda dan kelas Cephalopoda. Contohnya adalah gurita dan cumi-cumi. Yang kedelapan ada filum Echinodermata atau hewan berkulit duri. Trypneustes depressus atau bulu babi. Hewan yang termasuk dalam film ini sebagian besar hidup di laut dengan bentuk tubuh yang simetris. Selain itu, hewan ini juga memiliki sistem ameudakral atau sistem pompa air. Rangka berkapur, memiliki banyak duri yang menonjol. Film jenis ini terdiri atas 5 kelas, yakni kelas Asteroidea atau bintang laut, Asinoidea, Ophiuroidea, Holetoroidea, dan Crinoidea. Yang terakhir adalah filum Arthropoda, Cenobita perlatus atau umang-umang. Hewan yang termasuk jenis ini memiliki jumlah hewan yang besar dibandingkan dengan film yang lainnya. Hewan jenis ini memiliki tubuh dan kaki beruas-ruas atau berkuku-kuku, dan rangka luar mengandung zat kimia atau zat kitin. Filum Arthropoda memiliki 4 kelas yang meliputi Crustacea, undangan, Myriapoda, Acrinoidea, dan Insectal atau serangga. Contoh hewan ini yakni udang, laba-laba, dan kepiting. Klasifikasi hewan vertebrata, yakni yang pertama adalah Pisces atau ikan, hewan yang hidup di dalam laut, bernafas dengan insang dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua ada burung atau Aves, memiliki bulu yang menutupi tubuh dengan alat gerak berupa kaki dan sayap. Aves meskipun hewan yang bisa terbang, akan tetapi ada beberapa hewan yang tergolong dalam Aves tetapi tidak bisa terbang seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Yang ketiga ada reptil, merupakan hewan yang memiliki kulit kering, keras, bersisik, dan yang tersusun dari zat tanduk atau keratin. Sisik yang terdapat pada reptil dapat digunakan untuk menghindari kekeringan, contohnya buaya, kadal, dan ular. Yang keempat ada mamalia, hewan yang menyusui, dapat menghasilkan susu untuk makanan anaknya. Hewan mamalia dapat hidup di darat tetapi juga ada yang hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat adalah sapi, domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. Sedangkan hewan mamalia yang habitatnya di air seperti paus, lumba-lumba, dan duyung. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, yakni tentang ciri anatomi, proses fisiologi hewan, invertebrata dan vertebrata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.